Pada hari ketika surat mutasi itu datang, langit tampak terlalu tenang untuk sebuah perubahan besar. Amplop itu diserahkan tanpa formalitas. Meja kayu, ruangan administrasi yang bau kertas lembab, dan stempel basah, semua terasa biasa saja. Namun di balik kesederhanaan itu, Ardan merasakan sesuatu yang mengganjal. Selama bertahun-tahun ia menangani kasus besar, korupsi pejabat, perdagangan orang, bahkan praktik gelap kepolisian sendiri. Ia terbiasa diberi tantangan yang sepadan. Tapi kali ini, dia hanya diminta pindah ke unit pengamanan pasar dan ekonomi rakyat. Tidak ada catatan penyebab, tidak ada briefing, hanya sebuah instruksi pindah, seperti seseorang yang tiba-tiba diminta meninggalkan medan perang besar, untuk menjaga pintu masuk sebuah gudang tua. Keputusan yang tampak kecil, namun justru terasa janggal. Di lorong kantor yang panjang, tidak ada yang menyapanya. Beberapa menatap sekilas, lalu berpaling cepat. Seolah semua tahu sesuatu tentang unit itu. Seolah ia baru saja dipindahkan bukan ke tempat baru, melainkan ke dalam permainan baru. 3 minggu pertama terasa datar. Ardan bekerja seperti biasa, mempelajari struktur unit, membaca SOP, dan meninjau laporan-laporan lama. Semuanya berjalan terlalu mulus, terlalu tenang, bahkan terlalu rapi untuk unit yang bertanggung jawab atas pasar yang katanya kacau. Pada minggu keempat, barulah gelombang kecil mulai muncul. Satu laporan masuk dari rumah makan, ada pungutan keamanan tiap minggu. Menyusul laporan lain dari pedagang kain, diminta setoran, jumlahnya naik tanpa alasan. Lalu laporan ketiga, tentang kios sembako yang diancam jika tidak membayar. 3 laporan dalam sebulan, semua diserahkan dengan rasa takut. Semua disampaikan dengan bahasa berputar-putar. Tapi yang paling aneh bukan laporannya, melainkan keberadaannya yang menghilang. Saat Ardan melakukan pengecekan internal, laporan pertama tidak muncul di sistem. Laporan kedua tidak memiliki nomor registrasi. Laporan ketiga bahkan sudah tidak berada di laci tempat ia menaruhnya. Seolah setiap keluhan pedagang itu masuk ke mulut sistem, lalu ditelan bulat-bulat, tidak menghasilkan apapun, tidak meninggalkan jejak. Dan tidak ada satupun anggota di unit yang terlihat terganggu oleh hal itu. Malam itu, saat Ardan duduk sendirian di ruang kerja, ia menutup semua berkas dan memperhatikan ruangan dengan cara berbeda. Ia mulai sadar, bukan tidak ada masalah, justru terlalu sering ada masalah, namun terlalu banyak yang ingin berpura-pura bahwa tidak terjadi apa-apa. Seperti sebuah luka lama yang sudah biasa dibiarkan bernanah, karena semua orang sudah terbiasa dengan baunya. Setiap laporan yang hilang justru menjadi peta di kepala Ardan. Malam-malam berikutnya ia menghabiskan waktu di ruang arsip, menelusuri laporan-laporan lama. Tidak hanya bulan ini, tetapi bertahun-tahun ke belakang. Ada pola samar yang berulang seperti jejak langkah yang tertutup debu, namun masih terlihat jika dicermati pelan-pelan. Pungutan liar memang tercatat kadang-kadang, namun selalu berhenti di titik yang sama. Tidak pernah ada tindak lanjut resmi. Seolah ada garis tak terlihat yang memotong alur penyelidikan di tengah jalan. Yang paling menarik perhatian Ardan bukanlah laporan terbaru, tapi laporan 4 tahun lalu. Kini warnanya telah menguning seperti halaman buku sejarah yang terlupa. Kasusnya serupa, kios kecil melaporkan ancaman jika tidak menyetor uang keamanan. Penanganan dicatat sudah dilakukan. Ditutup dengan kalimat standar, situasi kondusif, pihak pelapor tidak bermasalah lagi. Namun lembar berikutnya kosong. Tidak ada tanda tangan penerimaan. Tidak ada dokumentasi lanjutan. Seolah kasus itu hanya diberi penutup. Supaya terlihat selesai. Bukan supaya benar-benar selesai. Pada suatu sore, saat para anggota lain sudah pulang, Ardan duduk sendirian di sudut ruang kerja. Dari jendela,
ia melihat matahari merunduk ke belakang gedung pasar tua di kejauhan. Cahaya jingga jatuh ke lantai dan membuat ruang itu terasa seperti panggung teater tanpa penonton. Beberapa berkas tua masih terbuka di meja. Ia menyadari sesuatu yang sederhana namun penting. Semua laporan yang hilang berasal dari pasar yang sama. Pasar Lencana, sebuah kawasan padat, ramai, dan dikenal murah oleh warga. Di mata banyak orang, pasar itu hanya tempat berdesakan. Namun di mata Ardan, kini pasar itu terlihat seperti gerbang sebuah cerita panjang dan berbahaya. Ia menyeruput kopi hitam yang sudah dingin, menatap peta kecil pasar itu yang ia gambar sendiri di kertas A4. Tidak ada yang spesial dari garis-garisnya. Namun Ardan tahu, di balik kios-kios sempit itu, tersembunyi mekanisme pungli yang rapi. Dan seseorang telah memastikan agar mekanisme itu tetap aman. Bahkan dari polisi. Dalam keheningan itu, Ardan merasakan sesuatu mulai bergerak dalam dirinya. Bukan kemarahan, bukan pula ambisi, melainkan keinginan lama yang pernah hilang. Keinginan untuk mencari kebenaran bukan karena ditugaskan, tapi karena ia ingin mengerti. Siapa yang selama ini bermain di balik pasar itu? Mengapa laporan selalu tenggelam begitu saja? Dan pertanyaan paling mengganggu, jika benar ada yang melindungi, sejauh mana tangan mereka menjangkau? Malam itu, ia memutuskan satu hal. Besok, ia akan turun ke pasar Lencana. Bukan sebagai penyelidik, belum sebagai penyamar, hanya sebagai laki-laki berkemeja biasa yang berjalan pelan melalui lorong-lorong pasar, mencari tanda-tanda bahwa dunia di sana tidak seramai yang terlihat dari luar. Silahkan subscribe untuk dapat update episode selanjutnya.